Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Interkoneksi dalam memahami ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Secara garis besar, Allah menciptakan ayat dalam dua jalan. Keduanya saling menegaskan dan saling terkait satu sama lainnya. Hal ini membuktikan bahwa kemampuan manusia untuk memahami keduanya adalah keniscayaan. Allah tidak hanya memberikan perintah untuk sekedar memahami ayat-ayat Allah berupa kauliyah, tetapi juga untuk melihat fenomena alam ini. Alam adalah ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak tertuang dalam bentuk perkataan Allah untuk dibaca dan dihafal. Tetapi alam adalah ayat Allah yang semestinya dieksplor dan digali sedalam-dalamnya untuk semakin manusia mendekatkan diri pada kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembuktian saya ini seperti pembuktian matematika, yaitu teori matematika selalu bisa dibuktikan dan sesuai dengan logika. Jumlah dari dua bilangan genap adalah bilangan genap. Seperti contoh berikut, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan 6 ditambah 10 sama dengan 16. Nah, ini adalah kebenaran mutlak. Kebenaran hakiki yang tidak bisa diprotes. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah adalah dua sandi yang berakar pada suatu zat yang sama, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara keduanya tidak boleh ada yang saling bertentangan. Jika ditemukan adanya pertentangan antara Al-Quran sebagai ayat kauliyah dan peristiwa alam sebagai ayat kauniyah, pasti salah satunya ada yang salah. Begitu juga dengan ayat kauliyah dan ayat kauniyah, tidak boleh bertentangan. Nah, ini tanda matematikanya begini, tidak boleh bertentangan atau harus sama. Tanda matematikanya begini, sama. Ini saya berikan contoh. Hukum terjadinya siang dan malam. Ada 29 ayat yang memberi petunjuk tentang siang dan malam. Ayat kauliyah harus sama dengan ayat kauniyah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190. Nah, ini terbukti siang malam kita saksikan, kita rasakan, kita lihat sama. Jadi ayat kauliyah dan ayat kauniyah tidak bertentangan. Terbukti benar. Kemudian ini petunjuk kelola turunnya hujan dalam surat Ar-Ra'd ayat 17. Nah, ini ayat kauniyah, animasi turunnya hujan. Ada dua parameter yang bisa dikelola oleh manusia, yaitu run-off. Ini run-off, air limpasan. Air limpasan permukaan. Dan keduanya infiltrasi, resapan air ke tanah. Ini resapan air ke tanah. Saya beri contoh ini, run-off ini akan terbuang lagi ke laut selama turun hujan.
Ini peristiwa alam. Ini ayat kauniyah. Kemudian ayat kauliyahnya surat Ar-Ra'd ayat 17. Ini ayatnya hilang, hadisnya terbuang. Nah, makna daripada tadi run off ini sama dengan ayat kauliyah. Berarti nggak bertentangan, sinkron. Jadi sama antara run off dengan ayat kauliyah peristiwa alam dan ayat kauliyah sama. Kemudian yang kedua, infiltrasi. Ini infiltrasi meresap ke tanah. Ini ayat kauniyah. Ayat kauliyahnya di surat Ar-Ra'd ayat 70, tetap di bumi. Hadisnya menyimpan hujan. Nah, sama. Ini meresap ke bumi berarti disimpan. Ini antara peristiwa alam dan ayat kauniyah dan ayat kauliyah sama. Maknanya sama. Ini terbukti. Ayat kauliyah dan ayat kauniyah sama, tidak bertentangan. Jadi selama ini Indonesia selalu membuang hujan, berarti perbuatan batil, terbukti sudah. Dan ini bukan kesalahan Bapak Presiden Jokowi, sebab sejak Bapak Presiden Jokowi menyimpan hujan sudah dimulai dengan membangun 65 waduk dan ribuan danau dan setu serta kolam tandon. Tetapi menyimpan hujan ini harus dilakukan secara masif oleh masyarakat, swasta, dan pemerintah. Pemerintah dalam ini pusat sudah, hanya daerah yang belum. Karena membuang hujan itu perbuatan batil. Perlu dibuatkan fatwa MUI. Demikianlah masukan saya atau kritik saya ke Bapak Jokowi terbukti benar. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.